Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan perkuliahan pemodelan dan simulasi ini. Ada beberapa materi yang di-review tentunya supaya nanti lebih memperdalam pemahaman tentunya ya terkait pemodelan dan simulasi ini. Ya, baik. Ini apa? Kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya ya, atau review sedikit terkait masalah sebelumnya ini kan. Ini terkait apa? Tentunya ada eh, tentang apa pengulangan dan review sebentar ya terkait kalau kita akan melakukan apa pemodelan dan simulasi dengan menggunakan pendekatan data pelatihan, data testing, ya kita harus pahami juga ini terkait ini kan terkait skemanya katanya ya, terkait skemanya seperti pernah kita bahas ya pada ya tentunya proses training itu dimulai dengan uh, training dataset ya, ya di mana nanti ya ya fitur-fitur dari training itu terdiri dari yang direpresentasikan oleh ini oleh X trend ya, sedangkan ya data target itu direpresentasikan oleh Y trend. Jadi kalau kita mempunyai dataset ya, tentunya dataset tersebut yang akan disimulasikan dibagi dua dulu ya. Ada data training dan ada data testing. Ya, ya. Data training itu nanti disimpan di sini ya, di variabel namanya xtrend data training tersebut. Yaitu data training itu terdiri pada variabel-variabel variabel-variabel prediktor atau fitur ya. Ya, variabel-variabel prediktor disimpan di xtrend. Kemudian nanti variabel target itu variabel-variabel yang akan kita tuju disimpan di ytrend. Itu dilakukan pelatihan ya. Pelatihan artinya melibatkan X-trend dan Y-trend. Ya. Artinya data pelatihan itu adalah data yang digunakan untuk melatih model. Ya. Biasanya data itu diambil dari data masa lalu. Yaitu dilatih. Untuk apa dilatih? Ya agar nanti algoritma itu atau model bisa mengenali ya data-data masa lalu ya. Bisa pola datanya itu dikenali. Ya, dikenali pola data input maka pola data output semua dikenali. Artinya pasangan data input dan output itu akan dikenali. Ya. Kalau inputnya X, Y, Z, outputnya adalah misalkan X1. Nah, itu dikenali sama algoritma itu. Nah, algoritma yang sudah dilatih itu namanya nanti model. Ya, model itu adalah hasil dari ya, pelatihan algoritma dari data-data masa lalu. Nanti disimpan di model. Ya, model tersebut disebut model yang sudah dilatih, di training, dilatih dengan data masa lalu ya, data yang akan disimulasikan nanti. Jadi data masa lalu itu data yang akan disimulasikan dilatih dengan menggunakan algoritma. Tentunya cara kerjanya nanti kita merujuk pada algoritma yang kita gunakan ya. Ada algoritma descent tree ya, ada algoritma neural network. Nah, ini berbeda nanti cara berlatihnya. Kalau di sentri cara berlatihnya dia menggunakan struktur pohon kan. Pohon ada perhitungannya seperti telah kita pelajari seperti menghitung entropi, menghitung information gain ya. Sehingga menjadi root. Nah, kalau neural network pun dia punya proses ya, proses masukan, ya proses pembobotan, proses learning rate, ya proses
arsitektur dari neural network tersebut. Ya, nanti neural network belum kita pelajari, nanti setelah UTS kita 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 perdalam dengan menggunakan secara teori maupun nanti ya praktisnya menggunakan Python ya. Nah itu ya, data training itulah prosesnya dimulai dari training dataset ini ya, di mana ya, nah, fitur-fitur dari training itu merupakan atau representasi dari X-trend. Tadi lihat ya, fitur-fitur itu seperti pernah kita lihat ya, fitur-fitur itu yang ini nih. Nah fitur-fitur itu, nah fitur-fitur nih, fitur-fitur ini WCTA, Reta, Ebita kan disebut fitur-fitur ya, fitur-fitur itu WCTA, Reta, Ebita dan BEF, BFTDA ya. Ini ini fitur ini. Artinya variabel-variabel yang akan kita latih kan, sehingga nanti target ini di stress zone ya. Kalau PCTA-nya nilainya ini 4,27, beta nilainya 1,5 ya, dan seterusnya, nanti itu dia akan mengklasifikasikan outputnya atau targetnya ini. Ini disebut dengan fitur nih. Tuh. Ini variabel target ya. Bertarget. Kembali ke atas kan. Ya, kembali ke atas ini. Tadi itu, nah fitur ya. Ya, fitur ya. Di mana dia representasikan sebagai X-trend nanti, X-nya itu ya, sedangkan ya kumpulan data dari target label ini ya direpresentasikan sebagai Y trend targetnya, berarti kan ya. Setelah itu ya, nanti kalian tuh nanti mengevaluasi tentu ya, ya mengevaluasi hasil dari tes dataset ya, tes dataset. Nah, itu di tingkat dataset ya, dilihat ya. Seperti hasil dari dataset ya, dapat digunakan yaitu ini akurasi dan reliability dari model ya, tingkat itu ya, akurasi tingkat tingkat keakuratannya ya, tingkat kepercayaannya dinilai nanti, dievaluasi kan model. Jika model itu ya bagus ya, pada dataset ya, pada performa dataset ya, tetapi ya, model berarti ya, ya siap ya, dijadikan digunakan sebagai apa ya, sebagai prediksi nanti ya, prediksi ini kan. Nah itu jadi model validasi, jadi validated, validit ya, validasi ya, model validasi menggunakan data yang berbeda ya, nanti dilihat hasilnya bagaimana ya, isi hasilnya dilihat nanti. Oh ini kemarin ada dataset penguin ya, dataset iris ya, dataset consumer good ya. Ini jadikan untuk validasi kan, validasi dari model yang kita kita usulkan kita latih ya, pada model dataset yang kita latih itu ternyata hasilnya bagus ya, maka nanti model yang kita bangun tersebut harus divalidasi dengan dataset yang lain. Misalkan ini dataset ini yang disebutkan ini ya. Kalau nanti hasil ya validasi dari dataset yang lain nih seperti penguin, iris, ya good consumer ya, diuji coba pada model yang telah kita latih dan kita testing, itu hasilnya baik, berarti model itu termasuk bisa dikelompokkan dalam model yang baik. Oh, jadi ini yang kita latih itu terhadap ini bankruptcy prediction ya. Jadi tahap-tahap yang sistematis ya, untuk membantu mengembangkan tingkat akurasi dan reliability bankruptcy prediction dan model.
Hmm, ya. Nah, itu terkait skema umum daripada model dan simulasi menggunakan menggunakan mesin learning itu. Jadi datanya harus kita persiapkan, harus kita latih, ya. Kemudian data yang sudah dilatih itu menghasilkan model, model itu nanti model yang sudah dilatih disebut dengan model yang sudah dilatih nanti, model trend, ya. Kemudian nanti dicoba dengan data yang baru, ya. Dengan data yang baru, ya. Data yang baru itu ya bisa berupa data data testing, ya, data yang baru itu. Ya, ternyata ya data baru, data testing, data uji dilakukan pada model yang telah dilatih, kemudian digunakan prediksinya, model prediksinya. Nah, ternyata hasilnya bagus. Nah, berarti si model tersebut akan kita validasi dengan data-data yang lain, ya. Data yang lain, data set lain seperti penguin, ya. Iris, ya, semua. Nah, kalau model yang kita bangun itu mengenali data set yang lain, yang sejenis, dan ternyata hasilnya bagus, itu dikatakan model yang kita kembangkan, ya, model yang kita simulasikan. Nah, itu termasuk kelompok yang bagus karena hasilnya adalah baik, katanya, nilai-nilainya baik, dilihat dari akurasi, presisi, recall, advance score, dan AUC. Ya, kita akan lihat di slide berikutnya ini. Nah, slide berikutnya ini seperti contoh yang tadi, ya. Ini contoh yang pernah kita bahas juga kemarin, bahwa ya data itu dikumpulkan dari ini, dari apa? Data itu dikumpulkan dari dari apa? Perbankan ini, ya. Mulai perbankan ada dari BMI, BSM, ya, Bank Negara Indonesia, dan yang lainnya. Diambil datanya. Datanya diambil dari datanya. Nanti fitur-fiturnya kita gunakan ini, ada namanya booking capital to total asset, retain earning to total asset, earning default, book value, equity, kan, Altman J score sebagai variabel ini, ya, sebagai variabel pembantu ini, label class ini. Ya, jadi di processing itu pemilihan fitur, missing value, standarisasi, ya. Kemudian di upper sampling itu ada ini proses-proses apa, preprocessing, ada keep fault, ada optimization, ya. Ya, itu nanti kita bahas, kan. Yang penting bahwa kita data diambil dari industri perbankan, kemudian fitur-fiturnya juga kita siapkan, ya. Yang 1, 2, 3, 4 ini fiturnya, kan. Data-data untuk ya dijadikan data untuk mendeteksi, ya. Data untuk mengklasifikasi yang 4 fitur ini terhadap data label class ini. Label classnya ini, kan, ya. Label classnya karena kita tidak punya label class yang original dari perbankan yang kita kumpulkan, itu ya nggak mungkin lah sebuah perbankan menyatakan dirinya dalam kesulitan keuangan. Maka untuk membantu itu digunakanlah ini apa, Altman J score namanya, untuk membantu mengevaluasi ini 1, 2, 3, 4 itu. Sehingga setelah dievaluasi oleh ini pakar keuangan, nanti dia bisa terdeteksi ini apakah suatu industri perbankan itu dikategorikan distress, gray area, atau safe, dengan melihat nilai ini Z score ini. Karena nanti nilai-nilai ini semuanya ada nilainya, ya. Distress tuh ya artinya sebuah bank itu mengalami kesulitan keuangan, distress, ya. Nggak mengalami kesulitan keuangan. Kalau gray area, ya sebuah bank itu mempunyai kesulitan keuangan, ya, artinya bisa mengalami kesulitan keuangan, ya, bisa bisa mengalami, ya. Kalau ini sudah mengalami, kalau ini ya
bank itu tidak mempunyai kesulitan keuangan. Ya, nah ini seperti tadi kan. Ini tuh nilai-nilai itu nilai-nilai yang diperoleh dari perbankan ya. Nilai WCTA nanti ada formulanya memang ya. Working capital itu total aset, artinya working capital itu working capital ya, modal kerja dibagi dengan total aset. Nah, berarti dalam laporan keuangan sebuah perbankan itu oleh orang akuntansi atau oleh Altman Jeskor itu diidentifikasi berapa jumlah modal kerjanya, kemudian berapa jumlah total aset ya perbankan, aset terwujud maupun aset tidak terwujud, dibagi hasilnya ini. Begitu juga sama untuk kereta ya, return earning total aset, EBITDA ya, earning before interest total aset, book value equity, and book debt total aset. Nah, dihitung nanti ya. Kalau ini nanti keluarnya ini sama J-score. Setelah itu dikelompokkan oleh Altman J-score tuh kalau kondisi keuangannya begini, itu si perbankan tuh mengalami kesulitan keuangan. Nah, itu. Data inilah yang akan kita latih. Ini fitur kan, PCTA, rata EBITDA dilatih ya. Kemudian nanti si algoritma itu harus bisa mengklasifikasikan kalau datanya ini ya disimulasikan hasilnya di stress zone. Nah, itu namanya disimulasikan kan. Nanti setelah simulasi dievaluasi. Nah, ini ya pemahaman yang sebelumnya juga ya. Ada pra pemrosesan ya. Seperti penanganan missing value ya, penanganan outlier ya. Ini udah kita bahas sebetulnya. Missing value itu ya dapat diatasi dengan mengisi nilai kosong. Artinya missing value itu nilai yang kosong, dalam data set itu ada nilai yang kosong atau nilai yang tidak diisi. Kemudian harus di handle, ditangani ya dengan cara-cara seperti yang udah kita bahas ya sebelumnya. Outlier juga sama, nilai yang jauh berbeda dari nilai-nilai lainnya dalam dataset. Outlier dapat diatasi dengan teknik deteksi outlier ya, metode ya IQR, interquartile ya rank atau Z-score juga. Imbalan data ya, menggunakan oversampling atau undersampling ya, pakai smooth ya. Nah, nih nanti kita bahas khusus ini kalau belum dibahas ya, kalau sudah ya yang didiskusikan. Normalisasi ya, sama nanti normalisasi itu data itu angkanya tidak normal ya. Angkanya itu berjauhan, makanya harus dinormalisasi ya. Data itu harus diproses sehingga jatuhnya adalah nilai 0 dan nilai 1 ya kan. 0 dan nilai 1 seperti yang kita bahas ini tuh tidak normal kan, artinya ada nilai 4, 15, 16, 29, 20, ada yang nilai 0, berarti tidak normal ini. Dinormalisasi datanya jatuhnya dalam rentang 0 dan 1 tentunya, itu akan lebih bagus bagi algoritma. Sehingga waktu disimulasikan nilainya akan bagus. Oh, ini sama juga encoding ya, itu juga kait permosesan kan. Encoding itu merubah data label menjadi data numerik. Nah, ini kita lihat ini ya, evaluasi kan. Sekarang kita evaluasi dari model yang sudah kita latih, kan evaluasi ini. Bagaimana nanti evaluasinya kan? Evaluasi di sini, evaluasi penting evaluasi kan, karena supaya kita akan bisa melihat model yang kita bangun itu menghasilkan nilai yang bagus, itu tentunya harus dievaluasi dulu ya. Jadi dievaluasi. Jadi dalam kasus ini, ya, dalam kasus yang dijadikan eksperimen, ya, nah, di sini multi kelas atau kelas yang banyak ya. Jadi kita harus terlebih dahulu ya, di sini kita terlebih dahulu menemukan nilai true positif ya. Ya. Ya, di sini kita harus
menemukan terlebih dahulu nilai positif, true positif ya, nilai positif, true negatif ya, true negatif, false positif. Nah, temukan dulu, dan false negatif ya, dari masing-masing nilai kelas. Itu kalau kita akan menggunakan apa? Multi class. Nah, multi class ya, classification, kita menggunakan pendekatan true false, true positif ya, true negatif, false positif, dan false positif juga. Ini contohnya ini kan. Ini contohnya, ini ada aktual, nilai aktual itu ada safe zone, gray zone, dan distress zone ya. Nah, targetnya, sedangkan prediksinya juga safe zone, gray zone, dan distress zone ya. Kita lihat di sini true positif nih. Apa sih true positif ya? Di sini true positif adalah jumlah record data positif ya. Ini jumlah record data positif ya, yang diklasifikasikan ini ya. Yang diklasifikasikan sebagai nilai positif. Jumlah ini data positif, data catatan data positif yang diklasifikasikan sebagai positif, sebagai nilai yang positif. Itu true positif itu, sebagai nilai positif. Sedangkan false positif ini jumlah record data record yang negatif diklasifikasikan sebagai positif. Beda dengan ini kan. Kalau true positif itu jumlah catatan ya, record data positif ya, telah diklasifikasikan sebagai nilai positif. Itu true positif. Beda dengan false positif, itu jumlah catatan data negatif ya, telah diklasifikasikan sebagai positif. Ya, artinya salah ya. Dengan false negatif ya, jumlah positif ini, catatan data positif diklasifikasikan sebagai negatif. True negatif, jumlah catatan negatif diklasifikasikan sebagai negatif. Itu pengertian dari true positif ya, true negatif, false negatif, dan true negatif. Ya, itu terkait itu ya. Nah, akurasi ya, berarti akurasi nanti formulanya begini, true positif tambah true negatif bagi dengan ini ya. Karena kan akurasi itu tadi jumlah ya positif, catatan data positif dibagi dengan yang dinyatakan dengan ya nilai telah diklasifikasikan sebagai nilai positif. Nih, di akurasi itu ya jumlah yang tingkat ya, jumlah keseluruhan yang bernilai benar dari keseluruhan. Hingga ini bagi total, positif tambah negatif dibagi ini kan. Nah, sedangkan recall itu rumusnya ini ya, positif dibagi dengan positif negatif. Presisi rumusnya ini F1 score ini. Nah, kemudian dari evaluasi tersebut ada nilai AUC ya. Jadi skor nilai AUC itu menjelaskan model secara keseluruhan kan. Akurasi model secara keseluruhan. Jadi akurasi model secara keseluruhan. Jadi kurva RLC ini ya didasarkan penilaiannya didasarkan pada perhitungan secara keseluruhan. Keseluruhan. Ya, secara keseluruhan kan. Ya, nanti ya di sini ya di antara ini false positive rate dan ini apa
true positive rate. Rumusnya ini. Jadi false true ya, false positive rate, ini true positive rate. Rumusnya ini. Nanti kita akan simulasikan ya dengan itu. Dengan apa? Dengan Python nanti. Tingkatnya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Terkait ini evaluasi kan? Terkait model evaluasi confusion metric dan itu ya. Ya, baik. Kita lanjutkan nanti ya jam apa? Jam 7.30 ya untuk apa? Kecerdasan itu kecerdasan hmm, artifisial ya? Betul, Pak. Ya. Silakan ada pertanyaan dulu. Ini sebelumnya ini udah kita bahas punya terkait ini nih, terkait apa training evaluation dan validation model kan? Ini pemantapan aja kan? Nah, ini kita bahas kan. Kemudian ya, ini data processingnya juga kan? Mau udah kita bahas ini pemantapan data processingnya, data finansial rasionya juga, praproses. Ya. Jadi kita ini di model evaluation confusion metric dan IUC ya. Confusion metric itu melibatkan true positif, false positif, false negatif, true negatif dengan ini dengan IUC ya. Ini formula-formulanya. Baik, kalau ada pertanyaan kita summation dulu ya. Kita lanjut nanti jam 7.30 ya di mata kuliah itu apa? Yang lain. Siapa? Baik, Pak. Ya, Bapak tutup dengan bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh.